Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini ayah nih suami saya ini ayahnya anak-anak yang kemarin mengganti radiator motor di bengkelnya di Aceh. Nah ini sekarang ada yang mau di-share ke teman-teman terkait apa ya yang mau di-share? Yang mau di-share. Mm-mm. Jadi apa ya? Jadi mobil ini kan rencana mau dibawa ke Jawa nih. Dipinjam kakak. Nah Buat terus touring jauh, ya kan? Pulang kakak pulang dari Qatar. Pinjam mobil ini buat perjalanan jauh. Kira-kira mobil ini aman apa enggak? Ya kan? setelah kejadian Setelah kejadian kemarin overheat mobil kan, karena airnya habis. Nah, air habis, kita sempat ganti beberapa spare part ya, termasuk yang terakhir itu radiator fan. Radiator fan itu motor buat pendingin radiator, air radiator. Alhamdulillah udah kita monitor beberapa hari, bisa dibilang aman, tidak ada masalah. Artinya mobil memang masalahnya cuma kemarin terakhir doang, siap buat jalan jauh. Apalagi terus bannya oh iya, bannya kemarin itu kita ganti pakai Dunlop, produk baru Dunlop. Jadi dia itu orientasinya lebih ke kenyamanan. Ban yang didesain buat nyaman, karena ban yang Outlander itu aslinya Bridgestone Dweller itu ya mungkin nggak sesuai dengan kontur jalanan di Indonesia kali ya, karena Bridgestone kan juga produk bagus. Nah, dia relatif berisik. Jadi udah kita ganti depan, alhamdulillah sekarang udah senyap ya. jauh lah. Ya masih ada suaranya, Masih ada. cuman untuk Udah jauh lah. untuk jalan di tol belum pernah dicoba nih, Ya, belum di tol. itu sih. Apalagi yang lain aman, AC aman, semua aman kan. Nggak ada yang masalah berarti di mobil. Ya pesannya buat subscribernya Bunda ya, benerin mobil itu buat mobil tua ataupun mobil baru itu yang penting terarah. Jadi kita sebagai konsumen ya harus cerdas, kalau cerdas jadi bijak gitu ya. Kalau bisa kita bisa tahu nih mobil kita itu masalahnya apa, solusinya harus apa. Karena solusi itu butuh diagnosa lebih dalam, memang butuh proses, bukan main asal ganti ya. Karena kita pengen tracing masalah dari hal yang paling simpel, paling murah gitu. Seperti mobil ini bisa aja overheat, kompresinya bocor harus turun setengah, itu nggak salah gitu. Tapi ternyata kan masalahnya bukan di situ, seperti itu. Jadi kan keluar kosnya berkali-kali lipat. Alhamdulillah sekarang udah seperti mobilnya juga udah lagi dipersiapin, tol udah diisi, bensin juga diisi, tinggal jalan, insya Allah aman, minta doanya aja. Tapi tuh by the way, radiator motor kenapa bisa berpengaruh ke itu ya, ke overheat ya? Coba secara teknis gimana ya? Radiator motor Ya. ya, air itu kan Logiknya. sebenarnya sirkulasi ya, sirkulasi di dalam mesin, karena dia sistemnya ada water pump namanya. Jadi water pump itu yang bikin air itu sirkulasi di dalam mesin, air itu berkeliling, namanya kalau di mechanical itu water jacket sistemnya dia ya kan. Dia mengelilingin karena dia seakan-akan kayak jaket gitu kan. Nah begitu si radiator itu sebenarnya seperti kulkas, jadi menyiapkan air yang selalu dingin. Jadi begitu mesin itu udah panas, termostatnya buka, itu air radiator ngalir set. Tapi begitu si kulkas atau radiator tadi nggak bisa bikin air dingin karena si pendinginnya, kalau kita ngomong kulkasnya freonnya habis atau semacam lah, sehingga kulkas itu gagal melakukan pendinginan seperti itu. Jadi kan mobil overheat. Karena kalau dia overheat itu kan sebenarnya lama-lama air menyusut karena menguap kan.
bunga. Kemarin motornya kenapa? Motornya lemah, lifetime sih sebenarnya. Lemah, berarti itu Lemah. belum pernah diganti dari awal. Dari baru kan belum pernah Dari baru diganti. belum pernah diganti. Sekarang kan kilometernya udah 103.000 ya kalau nggak salah. Oh gitu, ketahuan itu kalau itu belum pernah diganti. Ya kan kita beli dari relatif baru kan. Iya. Kan, jadi ya memang. Terus kemarin ngetesnya gimana kok tahu itu dari radiator motor? Gini, sebenarnya kan kalau setiap mobil kan punya kecenderungan dan treatment yang beda-beda ya. Karena masalah itu setiap mobil punya tren sendiri-sendiri gitu. Kita kan juga berbagi sama teman-teman yang ada di forum komunitasnya Outlander kan. Jadi teman-teman kayak ban itu sebenarnya udah lama udah dikeluhin teman-teman nih, solusinya memang harus ganti dan bener kan. Terus masalah pendinginan itu juga ada beberapa teman-teman yang listnya mirip gitu, tapi ada yang soft dengan penggantian dari tutup radiator. Makanya kan sempat kita beli tutup radiator, ternyata itu nggak soft juga, belum beres juga gitu. Karena tutup radiator ya udahlah, secara lifetime kan juga udah lama, terus apa namanya harganya juga nggak terlalu mahal, itu kita beliin. Tapi kan masih terjadi kan, berarti kan masalah bukan di tutup radiator. Radiator juga udah diservis, termostat udah diganti. Artinya apa yang membuat dia panas itu dari treatment yang paling murah dan mudah itu udah kita lakuin. Makanya terakhir kemarin kan kalau dengan penggantian motor nggak soft, berarti kita harus buka head seal karena pasti ada kebocoran, takutnya melenting karena pernah overheat. Tapi ternyata sekarang kan udah normal. Itu sih, jadi perlu proses. Terus kemarin sempet overheat itu, kira-kira ngefek apa ke mesin? Sempet ada indikator overheat. Pertama nih ya, kalau mesin overheat itu mesinnya rusak dong. nggak serta-merta, tapi akan mengurangi lifetime dari mesin itu sendiri. Karena apa? Di dalam mesin itu kan ada oli ya. Oli ini fungsinya sebagai pendingin sekaligus sebagai lubrikasi. Lubrikasi itu adalah sebagai sekat antara dua buah material yang bergesekan. Itu nggak boleh terjadi. Tapi oli itu punya temperatur kerja, tapi begitu temperatur panas naik ekstrim, dia mengalami kegagalan pendinginan dan lubrikasi. Iya, jadi encer ya. Keausan, iya pasti kan oli kan berhubungan sama viskositas itu kan terpengaruh sama temperatur. Nah itu dari sisi engine. Ya kalau dibiarin lama-lama bisa harus turun mesin, bahkan bisa nge-pull karena headnya akan terangkat kan, terjadi pemuaian kan. Terjadi deformasi plastis, sudah nggak mau balik lagi. Terus mobil bunda kan udah sempet begitu, jadi lifetime-nya berkurang dong. Satu sisi lain sebenarnya juga bukan hanya soal mesin, tapi bisa juga soal pneumatik. Karena apa? Oli pneumatik itu pendinginnya kan di radiator. Begitu radiator itu gagal panas, oli juga gagal pneumatik. Lama-lama bisa merusak pneumatik juga. Makanya hati-hati buat mobil sekarang yang hampir semua memang pendingin oli matic itu dimasukin ke radiator karena tujuannya buat balancing temperatur antara sisi mesin sama sisi oli matic. Oli matic apa? Iya, itu kan sempat ada indikator overheat. Jadi gimana? Nggak ada kerusakan? Sekarang sih kalau secara teknis suara mesin bagus, nggak ada ngelitik, nggak ada ngebul, nggak ada pincang, terus oli juga nggak berkurang, temperatur juga aman. Secara teknis ya kita bisa declare nggak ada masalah. Ya, maksudnya kalau kita overheat itu dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak, jadi jangan dibiarkan. Tapi udah sempat kejadian. Ya kalau sempat kejadian itu nggak apa-apa, belum parah gitu. Nah, oli matic. Ini kan kemarin nggak sempet nih ganti. Itu kan sebenarnya penggantiannya kan setiap sampai 8 karena nyari yang Mitsu nggak ada ternyata di Astra. Karena oli matic itu hati-hati. Shop and drive. Karena oli matic sekarang itu pertama banyak beredar oli palsu. Kedua, pemakaian oli itu harus sesuai dengan spek dari transmisinya. Jadi
Jadi kan ada yang pakai CVT, ada yang pakai ATF, gitu kan, beda-beda. Ini kebetulan udah CVT, makanya lebih soft, lebih lembut, shiftingnya lebih halus. Itu sih, apalagi Jangan lupa oli sudah SNI wajib, jadi harus nyari oli ber-SNI gitu ya. ya. Udah ada lagi nggak ya? Udah sih. Selamat berkendara buat Pak D, hati-hati di jalan. Salam kakung eyang. Oke. Mobil penggantinya? Mobil penggantinya nggak dibilangin. Ah, ini kita lihat luarnya aja. Luarnya ini mobil sebenarnya udah boncel-boncel. Mana boncelnya? Depan doang ini Ini. yang ditabrak motor. Boncel, set skirtnya juga udah kena karena keteledoran bundanya akhir ini. Terus Ini ditabrak motor ini ya? udah penyok dikit aja. Ini Catnya. baret biasa. Catnya udah. Lepas ini nggak tahu ini penyakit render lah, kalau semua teman-teman nggak sih? Iya. Lepas gampang lah ini. Tapi jangan khawatir ya. Oh, boleh. Kita bawa ke DAC body painting and body work. Ini mainan di Aceh. Jadi gampang lah kalau mobil body mah. Sehari 2 hari. Udah ya teman-teman, itu aja. Terima kasih.